ta'ala ulumi. Yang kedua, ibadat ma min janibi khawfi Allah iblis abadahu thamanil alfas falam yatruk fima qila mawdiqan ila wasajalilah tarbihi sajadatan matar amran wahidan ataraban babi yadhara bihi ibadatan min alfasan halanahu la yaumiddin adalah azaban aliman ila abadil abidin. Tahu ini bahasa iblis ia menyembahkan Allah Ta'ala 80.000 tahun tidak pernah meninggalkan. Ada apa ia dikata orang satu injakan kecuali ia sujud kepada Allah, padanya satu kali sujud. Kemudian ia meninggalkan perintah Allah yang satu, maka diusir oleh Allah dari pintunya dan dipukulkan ibadahnya ke mukanya 80.000 tahun. Allah laknat sampai hari kiamat. Allah siapkan baginya akan azab selamanya. Tabriyana sadiqal amin sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam ta'alika istiqamah ya sallallahu ilahi wa sayyidi la tughayyir ismi la tubaril jismi. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW melihat Jibril bergantung dengan dinding Ka'bah. Ia menyaringkan suara dan memohon, hai Tuhanku dan Tuhanku, jangan berubah namaku, jangan mengganti akan badanku. Semua ada yang salah sampai wa Nabi alaihi khalaq biyadihi asyarul malaikatahu hamlaha al-anaqihi ila Jibrilillah nambasata bakal aklatan wahidah lam yu'adhan lahu biha fanudia ala la jawirun man asani al-malaikat hamlu salirhu ajujunahu min samila sami'at al-qawm bil-ardi lam yaqbal tabathu bima ruya tabaqala dhalika matasana la yaqbala hawal bala malahtahu bakat zuliyata fi tabi'ati dhalika ala al-abad. Kemudian Adam alaihissalam yaitu pilihan Allah dan Nabi-Nya yang Allah ciptakan dia dengan kekuasaannya. Sujud kepada Adam oleh malaikat. Menyuruh sujud Allah baginya akan malaikatnya dan membawa malaikat akan Adam di leher-leher mereka sampai ke surga. Dibebaskan di dalam surga. Maka memakan yang akan satu makanan yang dilarang. Maka diperintah bahwa tidak boleh bertetangga akan daku orang yang maksiat akan daku. Menyuruh layakan malaikatnya yang membawa tempat kemuliaannya menghalau akan dia dari satu langit kepada satu langit sehingga menjatuhkan mereka akan dia ke bumi dan tidak menerima ia akan tobatnya sehingga menangis layat itu 200 tahun mengenakan dia daripada kehinaan balapa yang terjadi. Tinggallah juri Adam pada kesalahan itu selamanya. Inna ma'alaisam syaikhul mursalin salatullah alaihi alaihim ajma'in dalam dini matamal ijmila pala tas'alni ma'alaisam izukan nakamna taribili akhbar nuhlam yarfa rasulillah salahiyan mila 40 sanah. Bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam buruk daripada orang yang tertua daripada para Rasul Allah. Dia menyandang seluruh perkara agama, akan ia sandang dengan kesabaran. Ia tidak berkata kecuali satu perkataan, tapi tidak diperintah. Ketika itu diumumkan, ya jangan kamu nanya apa nang, tidak ada bagimu pengetahuan. Saya memberi nasihat engkau bahwa engkau termasuk orang jahil. Tahu dia bila akhbar lam yarfa rasa sehingga diriwayatkan dalam
riwayat bahwa tidak pernah Nabi Nuh mengangkat kepalanya ke langit karena malu dari Allah selama 40 tahun. Wa inna Ibrahim halillah lam yakun illa habatan wahidah. Faqam khafata dzaqala alai atma yaghfir li khati'ati yawmad din dari annahu kan yabki min syiddatil khawf. Rasulullah al-amin Jibril alaihi salam. Yaqul ya Ibrahim la takhalli yu'adhib ahlihi bin nar. Ibrahim idza dzakara khati'ati nasid wa khallatahu. Nabi Ibrahim halilullah tidak pernah ia memperbuat satu kesalahan pun kecuali ada satu perkataan kayak berapa waktu takut dan memohon kepada Allah. Beliau minta doa kepada abahnya. Sehingga dilihatkan bahwa beliau menangis karena sangat takut. Mengirimlah Allah padanya Jibril alaihissalam. Berkatalah Jibril, Ibrahim, adakah engkau lihat satu kekasih mengajak kekasihnya jangan siksa neraka? Dan katalah Ibrahim, Jibril, apabila aku mengingat kesalahanku di waktu aku memohon supaya abahku diampuni, abahnya tidak orang Islam, aku lupa Allah kekasihku. Allah menjadikan aku kekasihnya. Sebab Musa bin Rasulullah lakum illa dhat wahidah an hidatin akam khafata wa astaghfir ila rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Kemudian Nabi Musa alaihi salam tidak pernah memperbuat kesalahan kecuali ia satu tamparan yang satu dari sebab emosi. Beberapa waktu ia takut dan mohon kepada Allah minta ampun dan ia berkata, ya Tuhanku, aku menjalim diriku. Semua di zaman berhenti bawah kan biasa nazil sama yara arsha ma biqauli wa ta'ala bali atanu ayatina ansalakha minhu. Jangan mila nama la ila dunya ahliha mila tauhidah tarqa walin awliya tauhidah salah wallah ma'rifatahu jalal manzil qalbil matlub qalba mathal qamasil qalbi intahamil ila al-has aqahu bi fadala wal halaq al-akhir abad tasami'atu ba'da ulama yaquluna qala amrihi yaqul banjil isna asyara alfa mihbarah min al-talimin Tuhan anu tumasabihi sukan awalam man sarfa kitab sakala fi anu laysa lil alam saniun nauzubillah nauzubillah min sakhtillah min azabihi al-alim fadhikhna la taqatala nabi fadhikhu bizidun sunnah dari ulama hasah fatanabah amal hazim al-muqasir bi anna taqsir nakil basir bain khatam bi khair amalan aqalana atharatana famadhika alaihi biyasir. Kemudian di zaman Nabi Musa Bal-Amin Ba'ura adalah ia apabila memandang ke langit langsung tembus ke aras. Itulah yang Allah berfirman, baca olehmu kabar orang yang kami beri keagungan ayat kami, maka terlepas dari dirinya. Tidak adalah perbuatannya kecuali ia senang mencari dunia dan kepada penduduknya kan satu kali kesenangan. Dia meninggalkan bagi seorang aulia daripada aulianya akan menghormati. Maka Allah cabutlah ma'rifatnya dan dijadikan seperti anjing yang terusir. Perumpamannya seperti anjing, jika ia dibawakan makanan ia pun tetap menjerukan ilatnya, menjatuhkan dia dalam laut kesesatan kebinasaan selamanya. Sehingga undangan sebagian ulama berkata bahwa adalah ia pada awal perkaranya sekian jadi ia majelisnya 12.000 ulama besar belajar kepadanya untuk
menulis. Jadilah daripada awal karangan kitabnya ia menyebut bahwasanya tidak ada alam ini, bahwasanya tidak ada bagi alam ini orang yang memperbuat. Berlindunglah kita dengan Allah, berlindunglah Allah dari kemurkaannya. Kemudian Daud alaihissalam khalifatuh fi ardi azan zaman wahida faqala dhata nabata usbu fil ardi bihi alaya ma karhabum ka yadri ujiba ya Daud nasit azamaka azkar tabaka wala yaqbal taubat 40 yawm qil 40 sana. Nabi Daud alaihissalam sebagai khalifah Allah di muka bumi menjadi raja, ia berdosa satu dosa, akan menangis di atas itu sehingga tumbuh rumput di bumi dari tangisan air matanya. Dia berkata, hai Tuhanku, apakah engkau tidak kasih sayang tangisanku dan permohonanku? Dijawablah, hai Daud, engkau lupa dosamu, tapi engkau menyebut engkau menangis. Kada menerima, ia akan tobatnya 40 hari, dikira orang 40 tahun. Thumma Yunus Nabi alaihissalam ketika itu hendak pilih maudiah. Nabi Yunus alaihissalam ia marah kepada penduduk, satu kali marah. Pasajana ba'dhud ataqani bihar arba'ina yauman. Maka Allah penjarakan akan dia di perut ikan di bawah dasar laut 40 hari. Wa yunadi alla ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zalimin. Ia memanggil Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Suci engkau, aku termasuk orang zalim. Sadil maisa tawakkul ilah nasatun ma'ruf nadhi majhul. Mendengarlah malaikat dengan suaranya itu tembus ke langit. Ya, mereka berkata, hai Tuhan kami, ada suara yang dikenal tapi tempatnya tidak tahu. Faqala Allah jalla abdi Yunus, itu adalah suara hambaku Yunus. Tasyafat bihil malaikat, maka menolongi mereka seluruhnya menghadap pada Allah, pada Nabi Yunus. Adzalika kaya ismihi. Di waktu itu dirubah oleh Allah namanya. Wa Zannun, Allah sebutlah ia Zannun. Anasabu ila sijnihi, disebahkan kepada penjaranya. Qala baltanul hut wa mulim. Menelan akan dia oleh ikan. Walau anu kan masafiyan nabi tabatni ila yabi yub'atsu. Maksudnya tahu minna tahu kalau la antara ni mutim rabbil bil arab wa mazmum. Anzil siyasa ayyuhal miskin. Qad ahla majara sayyidil mursalin. Aqami khalqi alaihi salam yaqul fastaqim kama umirta taba maka tatagawin. Bima ta'malu basirah. Kana salam yaqul sayyabatni hudun akhwatuha. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah, fastaqim kamu umirta, kamu istiqamah sebagaimana kamu diperintah. Orang beserta orang tobat sertamu, jangan kamu buat kejaliman. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berhuban kepalaku oleh turunnya surah Hud dan seluruh sambungannya. Anah jelas kalah hafil Quran. Wakala astighi dzambika ilan man Allah berkata wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak alayhi falaqallah ma taqaddam dzambika ta'akhir. Ana mazal sallallahu alaihi wasallam yatatar qadamahu. Adalah Rasulullah setelah turun ayat itu. Salatlah ia di malam hari sehingga bangkak dua kakinya. Atamal haji Rasulullah kalau falaqallah taqaddam dzambika ta'akhir fala akun abdan syakura. Sahabat berkata, kamu perbuat ini ya Rasulullah, Allah dah mengampuni dosamu yang telah terdahulu dan terkemudian. Beliau bersabda, apakah tidak aku menjadi hamba yang syukur? Ana laysam yaqulu anni wa Isa akhudna bima kasabat hatani a'udzibna azaban la yadhi ahadu min alamin. Saya yabki yaqulu a'udzu bi abiyatika min ibadatika min satika a'udzubika minka la uqsitan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Salat malam Rasulullah sampai beliau berciciran air mata berdoa, aku berlindung dengan kemapaanmu dari siksamu, dengan keridaanmu dari murkamu. Aku berlindung dengan engkau dari engkau. Tidak aku mampu memuji engkau sebagaimana engkau memuji akan dirimu sendiri.
ثم حسب عليهم خير قرن بخير أمة كان يبني شيء من المزاح نزل قوله تعالى يعني لأن تخشع قلوبهم لذكر الله. Sahabat Rasulullah terbaik-baik masa dan terbaik seluruh umat adalah nampak dari mereka di waktu mereka berkumpul ada bergaya. Allah menegur, apakah tidak senang orang beriman bahwa ia mengkhusyukkan hati untuk mengingat Allah. Semoga bihadri umma qabliyah mahrumat al-hudur siyasah azimul adab takana Yunus bin yaqul la ta'man man qata bi khamsati dirham khaira udwin minka yakuna gadan azabul khadda nasallallahu al-karim alla yu'amila illa min kana inna arhamur rahimin. Kemudian Allah meletakkan ayat-ayat Al-Quran dengan teguran-teguran yang sangat dahsyat, sedangkan kita umat yang dikasih sayanginya tapi ditagurnya. Sehingga dari Yunus bin Yaqub, jangan kamu merasa aman memutus tada 5 dirham akan satu anggota darimu bahwa besok paginya diajak oleh Allah begini. وأما من جانب الحديث من رحمة ربك الواسع خالد من الذي ومن الذي يعرف غايته ويعرف وصفه ونهايته فإن الذي يهب برك 70 سنة بإيمان ساعة. Adapun dari samping kita mengharap pada Allah, maka serahkan kamu, bicarakanlah rahmat Allah yang luas, tidak ada permasalahan. Orang yang mengenalkan kesudahannya dan mengenal sifatnya dan kesudahannya, bahwasanya ia memberikan satu kekafiran selama 70 tahun, maka diberinya rahmat dengan satu iman yang 1 jam. Allahu lilladzina kafaru yang tahu yufallahu maka salat. Katakan bagi orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran, diampuni bagi mereka dosa yang telah terdahulu. Dalam saharati Fir'aun jawabiha biha al-abqab izzati Fir'aun aduhi ana illa an rawayata Musa alaihissalam para pelaka kalau amanah bi rabbil alamin. Jika kamu lihat tentang permasalahan tukang sihir Fir'aun yang datang untuk memerangi Nabi Musa, bersumpah mereka dengan kemuliaan Fir'aun musuh Allah, tidak adalah melihatlah mereka akan kebenaran ayat-ayat Nabi Musa, mengenallah bahwa Nabi Musa benar. Mereka berkata, kami beriman dengan Tuhan mencipta alam semesta. Allahu zadu alai amalah. Mereka tidak pernah beramal. Manzur kaifa qad zikrahum bi ma'na kita bihi. Kemudian pikiran berapa Allah maulang menyebut mereka pada memuji pada Al-Quran. Kam kabair sa'igha perlu iman sa'ahla bal yahjah. Dan banyak dosa-dosa dosa kecil yang Allah ampuni bagi mereka dengan sebab dan iman 1 saat bahkan 1 detik. Maka kalau tidak ada perbuatan mereka ilana, tidak ada perbuatan mereka mengatakan amanah bi rabbina, mengatakan kami beriman dengan Tuhan Rabbil Alamin. Sidqil qulub kayak kabiluhum, jadi benarnya hati mereka bagaimana Allah menerima. Wa balum jama salat Allah berikan bagi seluruh apa yang terdahulu. Ay majalul rusul syuhada bi jannah abada abadin. Dijadikanlah mereka pemimpin dan orang mati syahid dalam surga selamanya. Karena seluruh orang tukang sihir Fir'aun dibunuh oleh Fir'aun. Karena mereka beriman dengan Allah 1 detik tidak ada banyak kebaikan, itu pun sudah sangat tinggi martabatnya. Adzan arabahu ahada sa'atan baqla sihir qadar bahasa pakai halaman abna umar fi tauhidi dari ahlan beda di gairah. Inilah hal orang hanya mengenal Allah 1 saat sesudah perbuatannya jadi tukang sihir dan kekafiran, kesesatan dan merusak. Bagaimana kalau seseorang menghabiskan umurnya untuk masakan Allah? Apakah tidak ia melihat ia berhak untuk menjadi orang yang sangat mulia pada 2 negeri? Maka Rasulullah makan alimin aku tahu amrih. Jika kamu lihat yang terjadi pada Ashabul Kahfi, apa yang terjadi pada diri mereka kekafiran sepanjang umur mereka.
Kamu kalau Rabbuna Rabbus samad wa minhu ilaha wa taju ilahi kaifa qabilu wa balahum azhum akramahum. Ketika berdiri mereka kepada itu raja, mereka berkata, bermula Tuhan kami, Tuhan cipta langit dan bumi, kami tidak memohon daripada selainnya menjadi Tuhan. Menyandarkan mereka kepadanya. Kaifa qabilahum, bagaimana Allah menerima mereka dan beri mereka, kemudian mulai kami mereka. Nuqallihum zata shimal. Dan kami bolak-balikan mereka di waktu tidur, ke samping kanan, ke samping kiri. Bagaimana Allah menghormati mereka, walabasum habatah wa khasyah, dan memakaiani mereka akan wibawa dan sangat ditakuti. Atayaqul akamil khalqi, Nabi Ta'ala dia melawali tampira oleh mata merokba. Jikalau kamu melihat akan hal ihwal asbul kahfi itu di dalam gua, niscaya kamu akan berpaling lari. Seluruh dirimu akan takut. Berkaifa kamu kalban tapi kita biasa marah. Bahkan Allah memuliakan satu binatang anjing yang mengikuti mereka, sehingga Allah menyebut dalam Al-Quran beberapa kali, Jallahu ma'hum di dunia mahjuran yukhlul jannah akhiram karaman. Dijadikanlah mereka seolah mereka jauh dari orang, jauh dari penduduk, tapi Allah masukkan mereka dalam surga dalam keadaan terhormat. Hajabat dhu qalbin, ini kurnia Allah serta anjing, hatta khutwatan aqaumin arafa wa hadu ayam ma'ludah beribadah wa afirmah. Ini anjing yang melangkah ia mengikuti satu kelompok manusia yang mengenal Allah, yang bertauhid beberapa hari yang terbilang, tapi belum bisa beribadah dan berkhidmat kepada Allah. Pakai bapak dhamma abdil mu'illi khadamu wahadu abadu sab'ina sanah. Bagaimana kamu bisa berpikir Allah memberi kurnia satu hamba yang mukmin, yang ia berhadam pada Allah, yang mentauhidkan Allah, beribadah selama 70 tahun. Lalu asasa al-fasanah, anak kasih ubudiyah, ia hidup 70.000 tahun pun tetap ia beribadah pada Allah. Amma tarqima atam ibadah sabdihi ala mujbil halak. Coba kamu lihat bagaimana Allah mencela Nabi Ibrahim di waktu ia memohon para orang berdosa supaya binasa. Kata Musa alaihi Qarun, dan Allah mencela Nabi Musa pada permasalahan Qarun. Kalau istaghatsa bika Qarunu alam tegusu fi ijati lam istaghatsa bi lagastu apa tu anhu. Hai Musa, di waktu Qarun itu terbenam ke bawah tanah, ia meminta tolong kepadamu, tapi kamu tidak menolongnya. Demi kemuliaanku, jika ia mentolong dengan aku tolongkan dia dan ku maafi kesalahannya. Laibata Yunus alaihi bisanya kaumnya, Allah mencela Nabi Yunus pada perkara masyarakatnya. Karena kata Hasan adalah saja meyaktin batu bisa'ah, asbatu bisa'ah, tahzan ala mi'ati alfin wa yazidun. Maka yang kami uzrahum serta azab al-azim anhum ba'da ma'adalahum. Bahwasanya engkau sedih atas satu pohon daripada baluh putih yang aku tumbuhkan dia hanya satu waktu, dan aku pakaiannya akan dia hanya satu waktu. Engkau tidak sedih atas 100.000 manusia atau lebih. Kemudian Allah menerima ujur mereka dan malingkan ajabnya yang sangat besar dari mereka sesudah mereka sesat. Aibata Sayyidina Musallim sallallahu alaihi ajma'in bi annahu dakhala min babi bani Syaibah qauman yathaqun wa lam tadhaqun la arakum tadhaqun laqad indah jaswa raja ilaihi kahkara qala ja'ani jibril ya Muhammad la yaqul laka lima tuqannitu ibadi min rahmati nabi ibadi ini anal ghafurur rahim. Bagaimana mencela Allah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu riwayat bahwa Rasulullah masuk Masjidil Haram daripada Bani Syaibah. Melihat ia satu kelompok manusia yang tertawa mereka. Beliau bertanya, karena kamu tertawa? Tidak, aku lihat akan kamu tertawa. Sehingga di waktu beliau berada Hijr Aswad,
kembalilah mereka menghadap kepada kaum itu, baru mundur. Beliau berkata, datang Jibril, ya Muhammad, bahwa Allah Ta'ala berfirman, karena apa kamu menjadikan putus asa pada hambaku dari rahmatku? Kabarkan hambaku bahwa aku adalah pengampunan pengasih sayang. Ajar Rasulullah yaqulu, Allah arham bil abdil mu'min wa dil syafiqah bi waladiha. Ini Rasulullah, beliau pun bersabda, bermula Allah lebih kasih sayang dengan hamba orang mukmin daripada ibunya yang sayang dengan anaknya. Habis maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mi'ata marrah wa idun bi'asmah baina jinisi wal bahim fa yata'aqqab wa yataraham dan fi atas ini nafsi ya rahmah bi ibadahu yaumil qiyamah. Allah punya 100 rahmat, satu rahmat dibagi oleh Allah antara jin, manusia, binatang. Dengan sebab rahmat Allah maka kasih sayang mereka. Dengan sebab rahmat Allah timbullah di hatinya kasih sayang. Allah menyimpan daripadanya 99 rahmat untuk jatnya, supaya Allah mencurahkan rahmat 99 itu akan hambanya yang mukmin pada hari kiamat. Idza qad aqtamira wahida wal hajat ya karim azza marabati subhanahu wa qaul bin hajja umma marhumah marabati sunnah wal jamaah semala dengan ni'amnya zahir batin amardin fadhil kalim ayati madzalika aina man bada bi ihsan alaihi ayatu ya juman disanti rahmatul hazur wafir sallallahu alaihi khiba amalan fadhil azim fadlihi sayyidul karim al-jawadul rahim. Apabila Allah memberikan engkau satu rahmat, tiap-tiap ini pemberian yang mulia daripada sebab mengenal Allah. Dan keadaan ini umat yang diberi rahmat serta mengenal sunnah dan jamaah kepada seluruh apa nang sisi Allah daripada nikmat nang zahir dan batin, maka diharapkan dia kurnia yang besar bahwa Allah pun akan menyempurnakan rahmatnya itu. Orang nang Allah mulai dengan kebaikan akan diakhiri dengan kesempurnaan. Dijadikan Allah daripada 99 rahmat bagi engkau bahagian yang sempurna. Amal asal salih bizikri ma wa'ada ada penbab nazkur zikr ahwa khamsah madha qabar kemah jannah. Ada asal yang ketiga pada mengingat apa yang Allah janjikan pahala dan janjikan siksa, kita sebut kepada 5 keadaan yang kita hadapi. Al-mauta wal qabr wal jannah wan nar. Pertama kematian, kedua kubur, ketiga terjadi hikmat surga atau neraka. Bikul makan min hadil azil muta'in wa asil qasim mutahidin. Seluruhnya akan menemui bari orang yang taatnya, orang maksiatkah, orang yang sedikit amalnya, atau orang yang banyak amal. Amal maut itu ada pun kematian. Azgobi halal rajulaini. Adu mariyani bin Syukram anhu qala dakhaltu ma sya'bi malam maridin a'udhu bihi bima bihi inda rajul akhar yunaqlu la ilaha illallah wa la syarika lahu qala sya'bi urfuq bihi taqalan in tulaqinni aw lam tulaqinni fa inni la ad'uha thumma qara'a azamahum qala yabtaqana haqqa biha wa ahla ala sya'bi najah sahibana. Salah seorang di waktu ia mau meninggal dunia yang diceritakan oleh Ibnu Syabramah, aku mengunjungi orang yang sakit beserta Imam Sya'bi. Kami mengilangi dia. Di sampingnya ada seorang laki-laki yang melajari kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka berkatalah bagi Imam Sya'bi pelan-pelan, berbicara itu orang yang sakit. Jika kamu pelajari akan daku atau tidak kamu pelajari akan daku, aku tidak akan meninggalkan kalimat itu. Dia membaca Al-Quran, Allah melazimkan mereka kalimat takwa adalah mereka lebih berhak dengan dia dan keluarganya. Maka berkata Imam Sya'bi, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan teman kita. Allah mahukian timnya pudil bil hadar wafat bahalahi pudil jasin darasi akara suata yasir ayustad la taqhazza. Sakata semalakan akalah qul la ilaha qala la aquluha inni min habariun matala zalik. Padahal mulai menjajal yabki arba'ina yawm lam yakhudna bain thumma rabbina min sawbil jahannam bi sayna zallahu ma'nika kunta a'lamu bil mansi qala bi asya
Allah bin Nabi mahina qad asabi lamma qultu sani bin hasad asabi salasana bi illah itulah tabiat saat nakal tashrab bersana adam khamil bilan tabqa bil illah untuk asyrabu nauzubillah sahalilah taqdanana. Bahwasanya seorang murid dari seorang wali besar Fudail bin Iyad, ia ingin meninggal dunia, maka mengunjungilah gurunya Fudail, membacakan isi kepalanya surah Yasin. Ia berkata, hai guruku, jangan kamu baca itu surah Yasin. Maka diamlah beliau. Beliau mentalkin kalimat la ilaha illallah. Berkata muridnya, aku tidak akan mengata itu karena aku berlepas dari la ilaha illallah. Setelah itu matilah dia. Masuklah Fudail ke rumahnya. Jadi ia menangis 40 hari, tidak keluar dari rumahnya. Kemudian dia bertemu muridnya itu di dalam tidur. Ya, dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kepala terdahulu. Apa sebabnya kamu dicabut Allah ma'rifat, sedangkan kamu ku ketahui sebagai orang belajar kepada aku? Ia menjawab, sebab 3 perkara. Pertama, di dalam hidupku aku sering madu domba. Aku madu domba temanku. Yang kedua, aku bersifat iri dengki. Aku iri kepada teman-temanku. Yang ketiga, aku punya penyakit. Datanglah aku ke dokter. Aku tanya oleh dokter, kamu minum tiap-tiap tahun 1 gelas arak. Jika kamu tidak memperbuat saya tidak hilang penyakitmu, maka adalah aku minum arak setiap tahun. Tsumma azkuruha ala rijali akharin halu ma huqiya Abdullah bin Mubarak ana Allah mahtudir ana jalasa bidai kalim hajab ya'milu sami marhamu radhi yahki an ustaz Abdul Rahim annahu qala sahib ayam ta'lim tadan kasajib ta'allum taqiyan abin yahsulul hum ijtihad ila qalil kuntu ta'ajjub min halih wa ma yad'u makanu bin awliya fil ibad lam yakhul la baitil qaryah tamma marad wastabiha bin wakadzalik sahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibn misajab al-ilm tawfiya inda dzalika rahmatullah alaihi. Kemudian aku akan menyebutmu hal 2 orang yang lain. Sahabat Abdullah bin Mubarak, ketika beliau mau meninggal dunia, beliau memandang ke langit, beliau tersenyum. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Ini saja ya'malil amilun. Setelah itu beliau habis. Keluarlah rohnya dengan kalimah Quran. Aku mendengar Imam Haramain baca di Ustaz Abu Bakar rahimahullah, bahwa beliau ada, saya punya teman di waktu saya belajar. Ia awal-awal orang yang belajar dengan kesungguhan, bersifat takwa, ahli ibadah, adalah tidak hasil bagi tetapi sungguh sedikit ilmunya. Adalah kami merasa heran dari halnya. Sakitlah ia 1 hari. Lazimlah tempatnya antara aulia di rumah. Ia tidak masuk kepada rumah sakit. Ada dia bersungguh-sungguh di waktu sakit, bersama halnya. Aku di sampingnya. Ketika dia ketemu, tiba-tiba ia memandang dengan penglihatannya ke langit. Kemudian dia berkata bagiku, ya menafura, demi saja Pak yang ambil loh. Di waktu membaca Al-Quran itu, tawfiya inda dzalik. Beliau wafat ketika itu. Amal akhir minhum marwiya an Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala janillahu thuriya ya Malik jabalan min nar baina yadayhi qulib usud alaihim sa'atu ahla qala Allahumma mikiyani yaqila ayyuhum yaqtabi ahadatu bihim darabta ahadum ahad qasan suma sa'atu rajul ma yajladu amru alayya illa izama. Ada cerita yang satunya diriwayatkan Malik bin Dinar, ia masuk satu tetangganya yang mau meninggal dunia. Maka berkatalah tetangga yang mau meninggal dunia, kamu menarik 2 gunung dari api neraka di hadapanku. Aku susah melewati keduanya. Aku tanya akan keluarganya. Mereka berkata adalah iya. Berjualan dengan 2 takaran. Menakar iya salah satunya dan menakar dengan yang lain. Maka aku melihat takaran itu. Aku pukul-pukulkan salah satu yang lain sehingga aku pecahkan dia. Kemudian aku tanya akan lelaki itu. Maka ia berkata, tidak bertambah perkara atasku kecuali membesar.
Anaknya dia menyampaikan kepada orang yang membeli takaran yang bagus, tapi di waktu menakar takarannya lain, hingga culas di dalam makna nakar. Maka mulai dalam maut bi halal julaini. Adapun kubur dan sudah mati, aku akan menceritakan dua hal. Adu masukkan pasal yang lain tersebut di pindah ada mati. Kayak haluka ya Abdullah ba'da an laisa hadha zaman wa kan qulna qul ya haluka ya subhanahu syari quluna zad rabbi ahyana qalali aniyan yang kayak bin Sa'id laqad kunta qawan jalail qad naja bi amratin mustaqim qalbin amidin padun qabah ya qasim quridu zurni fa inni anka ghairu ba'idin. Aku bermimpi dengan Sufyan Tsauri sesudah beliau wafat dalam tidur. Aku kata, bagaimana halmu ya Abdullah? Ya berpaling dari aku. Ini bukan waktu bisa dengan kata kinayah. Aku kata, bagaimana hal engkau hai Sufyan? Beliau bersyair, aku memandang kepada Tuhanku secara jelas. Berkatalah Tuhan bagiku, dengan kamu di dalam kesenangan mendapat ridhaku. Hai Abu Sa'id, sungguh adalah kamu bangun di tengah malam yang sangat gelap dengan tafakkur, rindu hati yang sangat ikhlas pada Allah. Selain engkau pilih apa juga mahligan engkau kehendaki, kunjungilah kandaku, bahwasanya aku dan engkau sangat dekat. Wa rajulun sani mazuka anna ba'dhu yapinnahu sahil lawan maluna yadahu ila unuqihi qala bika an sada yaqul awala zam la'ibna bihi dan bina yal'abu. Seorang laki-laki dilihat orang di waktu dia tidur, pucat warnanya, dibelenggu dua tangannya sampai ke lehernya. Dikata orang baginya apa? Anak Allah korban dan engkau. Maka ia pun bersyair, berlalulah satu waktu kami bermain-main, dan ini adalah waktu dengan kami mempermainkan. Ala rajulin akhar adu mamru ya Abu Sunnah qala ibnu Ashtash dal marabin ila tawfiya fi Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Iza itu tilka la qul ya bunayya alam takun maitan qala la lakin ashtaitu ana hayyun dallah arzuq. Adalah bagiku anak laki-laki, ia terbunuh di waktu perang Sabiah dan mati syahid. Aku ingin bermimpi dengan dia, tidak bisa bermimpi. Sampai wafatlah Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu aku bermimpi dengan anakku. Kau kata ya anakku, kamu sudah menjadi bangkai. Ia berkata tidak, tapi aku mati syahid. Aku tetap hidup di sisi Allah, dan Allah memberi rezeki. Majabika kalau dia biasa Allah la yabqa nabiyyan sidqun syahidun la hadda sallallahu Umar bin Aziz. Majitu li asada sallallahu alaihi thumma jibkum wa sallim alaikum. Hai anakku, apa yang terjadi? Setelah lama baru melihat kamu di mimpi. Maka ia berkata, diumumkan di dalam penduduk langit, perhatian, tidak boleh tinggal nabi atau orang wali atau orang mati syahid, turun semua ke bumi, hadiri untuk salat jenazah Umar bin Abdul Aziz. Turunlah aku dari langit untuk menghadiri salat jenazah Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu aku mengunjungi kamu untuk memberi salam kepada kamu. Al-Marwiyan Hisham Ibn Hasan qala matali ibnun haddatsun baraitu minhum bajahu asyabu qultu ya munamah jasyu kalama qadim alaina fulan safiyat jahannam yaqdumihi zabatan lam yabqa min ahadin illa sabah. Telah meninggal anak kecil, dia masih muda. Maka bermimpilah aku, tiba-tiba aku lihat kepalanya penuh dengan uban. Ya, anakku kenapa uban? Dia berkata, ketika datang atas kami oleh jenazah si fulan, bergejolaklah suara di neraka jahanam karena datangnya satu gejolak.
Tidak tinggal di kubur itu seseorang kecuali semuanya rambutnya berubah menjadi putih. Aqimat amal qallahu yauma nahsyurul muttaqillan wa abdana sukum ila jahannam wa irda. Adapun pada hari kiamat, hendaklah kamu pikirkan firman Allah, pada hari kami halau orang yang bertakwa kepada Allah dalam keadaan bertunggangan dan berjamaah. Kami halau orang yang berdosa ke neraka jahanam dalam keadaan berjalan. Wahidun yakhruju min qabri ajal berulah sil qabri taju wal hulal ayar basu ayar kabu ila jannatin na'im la yukhalli min ayam sya'ilal jannah birijlaihi akhir yakhruju min qabri jazaman ya wal aqlal angkal la yakhlu saqi ayam sya'ilal nar birijlaihi yusabu bila sawil jannah la wajhi na'udzubillah min syaitillah. Salah seorang keluarlah dari kuburnya, tiba-tiba di sampingnya sudah ada kendaraan burak dan dipakaikan ia mahkota kerajaan dan pakaian raja. Maka berpakaian ia dan mengendarai menuju surga. Allah tidak memberikan dan kemuliaan Allah. Seseorang yang Allah cintai berjalan dengan kakinya menuju surga. Salah satunya keluarlah dari kuburnya, tiba-tiba malaikat neraka zamaniyah membawa belenggu dan cambuk. Allah tidak membiarkan orang yang celaka dengan kekafiran berjalan ke neraka dengan kakinya, tetapi dipaling oleh Allah dengan mukanya. La sami'u ulama yarani nabi sallallahu alaihi wasallam jangan yakhruju qauman quburihim lahum wujubun yarkabunha laha ajnihatun khudrun qata biha bi arsal qiyamah tajawala hatta jannah bi jarah malaikat ala ba'd ibadha man hula yaqulu man adri ala min ummati Muhammadin sallallahu sampai ba'dul malaikat yaqulu man antum min ayyi ummah antum nahnu min ummati Muhammadin sallallahu taqulu malaikat husibtum la taqul malaikat hal wazin la taqul ma hal qara'tum kutubaqum yaqulu la taqul malaikat arji'u qul jalika warakum qul hal aqtaitumuna syai'an hasabu alaihi habar ahad mamalakna syai'an karena ila najul lakat abadna rabbana tada'ana fa'ajabna fayunadi min sadaqah ibadah ala sunni sabir Allahu ghafurur rahim. Rasulullah bersabda, apabila terjadi hari kiamat, keluarlah ada beberapa orang dari kubur-kubur mereka. Bagi mereka ada tunggangan seperti unta yang mereka tunggangkan dia, tapi dia punya sayap yang hijau. Terbanglah dengan mereka di dalam lapangan hari kiamat, sehingga apabila adalah mereka mendatangi satu kebun surga, lihatlah malaikat akan mereka. Berkatalah sebagian bagi sebagian, siapa mereka ini? Malaikat berkata, tidak tahu, mungkinnya ini umat Nabi Muhammad SAW. Maka datangkan mereka sebagian malaikat, siapa kamu? Umat mana kamu? Maka berkata mereka, kami dari umat Nabi Muhammad. Berkata malaikat, apakah kamu sudah dihitung? Mereka tidak. Malaikat, kamu sudah ditimbang amalmu? Mereka pun berkata tidak. Apakah kamu sudah membaca catatan kehidupan kamu? Mereka pun mengatakan tidak. Berkatalah malaikat, kembali lagi kamu, seluruhnya masih di belakang kamu karena kamu ketinggalan. Berkata mereka, adakah kamu bari akan kami akan sesuatu? Maka kami hitung. Apa yang untuk dihitung? Orang susah. Kami tidak memiliki sesuatu untuk kami menjadi adil atau kami menjadi jalim, tapi kami beribadah kepada Allah.
Sehingga Allah memanggil kami, maka kami memperkenankannya. Datanglah suara, benar hambaku itu, tidak ada kepada orang berbaik dari jalan, dan Allah mengampuni dan mengasihi saya. Coba lihat dalam Al-Quran, ada orang yang dimasukkan ke neraka langsung dilimpar, ada orang yang Allah tidak membiarkan kakinya berjalan di bumi, berjalan dengan tunggangan dalam keadaan aman pada hari kiamat menuju surga. Fa'azim birajulin yusayyidu tilkal ahwazi rajul waqa'ik wa amin la yadkhul qalbahu fazarun qul qalbihi sumlun. Asal lazim yakmin oleh suada menjadikan Allah Jalla di Aziz. Alangkah besarnya masalah yang dihadapi seseorang yang hidup di dunia. Ia akan bertemu kematian, bertemu akan makna apa yang lebih dasar daripada makna dunia. Hara-haranya dan guncangan kejadian yang tidak pernah terbayang. Tapi Allah mengamankan ia sehingga tidak ada di hatinya sama sekali takut. Tidak ada di hatinya keberatan. Bah kita berharap kepada Allah, semoga menjadikan kita adalah orang mereka itu yang beruntung. Allah tidak ada makna susah untuk memberi seseorang. Amma janahana ta'amma bi'atain kitabillahi dan maqallahu wa asaqamara musyaraban tahur inna hadang ja'u kana sa'an mashkura qala akhiraban akhrijna minha min udna fa inna zalimu la asaw fiha wa la tuqallimu. Adapun masalah surga, coba kamu lihat Allah menuangi orang dalam surga minuman yang sangat suci, yang sangat bersih. Ini adalah bagi kamu sebagai balasan amal kamu, adalah perjalanan hidupmu sangat masyhura. Allah puji. Kemudian ayat lain, hai Tuhan kami, keluarkan kami dari siksa neraka jika kami orang zalim. Allah berfirman, diam kamu, jangan berbicara. Annahum yasunna zikilaban ta'awan wa nafinna na'udzubillahi min adzabil alim. Lihatkan bahwa jadilah mereka ketika itu seperti anjing-anjing yang menggonggong di neraka. Amal kama qala ya mu'taraji la nadri ayyu musibah azamu fatul janan am dukhulun nar ma jannah fala sab'anha dan fala sab'alaiha. Al-Ghaiba fatun ay saru min qatil jahim tamattu musibah azma bihi al-khulud la kana amala kulli hal kan hayna kan syabi abadin bila akhar ay qalbina dzalika in nafsin tasbihu ala dzalika qala isalam in dzikru khuludil khalidin atu qulubal khalifin. Berkata Ibn Ar-Raji, kami tidak tahu apa jua musibah yang akan menimpa kami. Apakah kami tidak masuk surga atau kami masuk ke neraka. Adapun masalah surga, kami tidak tahan untuk masuk ke dalamnya. Adapun neraka, kami tidak mampu dimasukkan ke dalamnya. Tiap-tiap hal ini, maka hilangnya kenikmatan lebih mudah daripada disiksa di dalam neraka jahim. Keluarlah lagi kata dengan tamatul kubra dan musibah yang besar, yaitu seluruhnya kekal. Tinggallah perkara tiap-tiap hal itu bisa berhenti, itu lebih mudah. Tetapi perkara ini masalahnya kekal, tidak ada akhir. Apa juga hati yang bisa menyandang itu, apa juga diri yang tahan ini. Karena berkata Isa alaihissalam, bermula mengingat kekalnya orang yang kekal, memutuskan hati orang yang takut. Dzukun indal hasan akhirnya mayahju ila narajun qulu hannadun udhiba al-amin mayuni hannan yamanan babakal hasan. Ya laitani kuntu hannada ta'ajabu minhu qad wa yahqu alisa yawman yakhruju. Disebut orang di sisi Imam Hasan al-Basri bahwasanya orang yang akhir keluar daripada neraka daripada umat Rasulullah namanya Hannad. Ya ada ajab 1000 tahun.
Di dalam neraka ia hanya mengata dengan kalimat ya Hanan ya Mannan. Menangislah itu Hasanul Basri. Ia berkata, semoga aku itu adalah Hanan. Bingunglah mereka. Berkatalah Hasanul Basri, kasihan kamu. Apakah kamu tidak melihat riwayat itu? Ia keluar dari neraka. Para jamkul idzal asnul wahid maqtul ay taqsimul zuhur. Safir wujuh tuzibul akbat taqtal ulu tudmil uyun min ibad wa hiya khawfu nazatil ma'rifah ghadu yantahi khawful khaifin tab ali ayunul bakin qalb annabun thalasah gamutah la tuqbala wa la tuqbal dun ma'rifah tusnab kal mukhlisun bal ghamqul wahidun bil haqiqah wa masal bil ma'rifah qul gamin dunahu jalal lahu inqidah. Kembalilah seluruhnya tergantung kepada hanya satu kata, yaitu titik yang memecah seluruh belakang, yang menjadikan kuning seluruh muka, hancur seluruh hati, terputus harapan hati, mengalirlah darah di air mata hamba, yaitu satu saja, takut dicabut Allah, la ilaha illallah. Inilah kesudahan yang berhenti kepadanya oleh orang takut, menangis atasnya oleh air mata orang menangis. Hingga berkatalah sebagian mereka, kesedihan itu hanya 3 saja. Pertama, sedih kalau ibadah tidak diterima, sedih kalau kemaksiatan tidak diampuni Allah. Yang terakhir, sedih kalau iman makrifat dicabut Allah. Berkata orang Rusul, tapi kesedihan seluruhnya hanya satu saja sebenarnya, itu sedihnya apabila terjebak kalimat la ilaha illallah. Seluruh kesedihan selainnya itu mudah saja, karena baginya ada akhir. Lakan barkan Yusuf bin Asbad rahimahullah qala dakhaltu ala Sufyan Sawri wa baqa laila ajma qultu baqa haja ala zunub qala hamalat tibta qala zunub ahwan Allah min hadha asa ya sulubani Allah islam sallallahu rabbana man sa'ila yatina min nasibatin yatim alai balli kathir ni'mati ayatan almati islam arhamur rahimin. Aku berkunjung ke Sufyan Sawri, beliau menangis malam itu. Kata sebagian menangis karena yang punya dosa. Beliau membawa satu wadah dan dulu yang kaca. Bermula dosa itu lebih inting kepadaku. Yang kutakutkan Allah mencabut Islam dalam diriku. Akan zakarna sabasul khatiyah ma'naha bi kitab Ihya Ulumuddin tamahun naqamina hawda biha wa nakhruju ila iksata mahjin wasidan tafsir asl mayati alaihi wa azikal alatullahu bi aunil hasan tawfiqih. Kalau kita mau oleh beliau ingin lebih dalam lagi masalah ini, bacalah kitab Ihya Ulumuddin. Bayan qala tarakaina asraqa tariqal khawf atau tariqal raja kalau muraqab bainama qad kala man qala raja sara murji'an bihi ya khabali ayasya harmiyan man qala khawf sara hururiyan wa ayla ya bal ahli maduna ahad nabil haqiqah raja haqiqi yang paqwan ya khawfil haqiqi wal khawful haqiqi yang paqwan ya raja haqiqi ya kala raja qul hul al khawf la amni wal khawful hul ahli raja la yas. Bertanya, saya ini mau di mana jalannya? Apa mau melewati takut atau melewati pengharapan? Dikata orang, hendaklah kamu kandarai keduanya. Karena itu siapa yang mengalahkan rasanya sifat pengharapan. Jadilah iya. Mengharap dengan dia. Kadang-kadang takut rasanya jadilah iya. Hanya orang menceritakan sejarah. Siapa atasnya
mengalahkan khauf. Jadilah ia seperti orang haluliyah. Dikandai bahwa jangan tertunggal salah satu keduanya dengan yang lainnya, karena dengan sebenarnya pengharapan sebenarnya tidak lepas daripada takut sebenarnya. Takut sebenarnya tidak lepas daripada pengharapan sebenarnya. Karena itu dikata orang bernama harap seluruhnya. Kalau orang itu bersifat takut, bukan orang bersifat aman. Takut seluruhnya bagi orang bersifat mengharap, bukan orang putus asa. Yakuna ahlu arjimina ahad samadikan bihali fa'alun abdanya kana sayang kawiyan bahapa Allah bihi amma idza marada para siyamin ja'ashar ala akhirah para ja'ullah jasamitul yaqulu. Adakah sesuatu yang harus lebih dari yang lainnya atau lebih banyak diingat dengan hal atau seorang hamba yang sehat lagi kuat, maka lebih haub lebih aula dipakainya. Apabila sudah sakit ia dan lemah, apalagi sudah ia hampir untuk meninggal dunia, maka sifat mengharap itu lebih aula. Lambaruya Allah subhanahu yaqulu anna indaka al-mumsakuluhum min makhafati fa surah jaw aula bidzalika al-waqti in sakal bi khafi am taqaddimi zaman nasihah wal quwwah ingkar. Jadi qalu lahum la takhafu wa la tahzanu. Allah berfirman, saya di sisi orang yang hatinya pecah karena takut kepada aku. Jadilah mengharap lebih aula pada waktu itu karena hatinya sudah pecah. Takutnya yang terdahulu masa waktu sehat dan waktu kuat dan waktu puasa. Dari itu dikata orang bagi mereka, jangan kamu takut, jangan juga sedih. Fa in qulta alaysa qad ja'at akhbar kasih fi sunnatillah targhib bidzalika. Alam min sunnatillah al-hazan ma'asatihi khawf min iqabihi ijtihad bi khidmatihi. Beberapa hadis yang banyak disuruh kita sangka baik kepada Allah dan sangat disuruh kata Allah sangka baik dengan Allah itu waspada daripada maksiatnya, takut dari siksanya, sungguh-sungguh dalam beribadah. Annaha huna aslan latan aziyah yang latu bihar kasminan nas wa annal farqa baina ja'umniya la raja yakun ala aslin la yakun ala aslin saluhu jarazat hajajan baidara qul arju ala yasulal minhum yatafaqi kafizin dari amin raja akhala yazul jaran ma yaqul yawman amala nama aqbala sanatah jaja waqtul bayadir yaqul arju ay yasul minhum yatakafizin yaqulu min ayna laka hajaraja menjadikan mulia bil asli. Pembicara ini ada asal yang sangat menentukan, titik yang mulia. Kebanyakan orang tak salah di dalam memakainya. Harus bisa membijak antara mengharap dan antara angan-angan. Karena pengharapan tak ada asalnya, angan-angan tidak ada asal. Contohnya orang yang bertanam padi satu tanaman, ia bersungguh-sungguh menghimpun ia satu tempat. Kemudian dia berkata, aku mengharap bahwa hasil bagiku daripadanya 100 karung. Demikian itu disebut namanya pengharapan. Satu orang ia tidak bertanam tanaman, tidak mampu satu perbuatan, ia pergi tidur, lupa tahun berjalan. Datanglah waktu untuk wadah panen, ia berkata, aku mengharap bahwa hasil bagiku 100 karung. Dikata orang, dari mana kamu mengharap hasil? Kamu tidak ada pekerjaannya. Itulah disebut angan-angan, tidak ada asal. Abdi jatah harifatillah taha maksiatillah yaqul arju ayataqabbalah minni hadzal yasir dan hadzal taqsir ya'zim hajat thawab yaqani zalal asanazan hadza min raja. Seperti itulah seorang hamba apabila ia bersungguh-sungguh beribadah, ia berhenti dari mengerjakan maksiat, ia berkata, aku mengharap Allah menerima walaupun sedikit, menyempurnakan kekurangannya, menggandakan pahalanya, memaafi kesalahannya. Ia baik sangka namanya, itulah disebut pengharap. Ma'idha kapan anzir ta'pa'am Qadar marasalim Bali biqsadah Wala ridah wala wa'li wa'idih Makhli yaqulu arju minallah al-jannah Najat minna Zikin amniyatan hasil ta'ala Saudara jangan senazir Jika khata'un udalun. Adapun orang yang
dia berbuat kelalaian, kada mau beribadah, nanggarja seluruh kemaksiatan, kada peduli Allah murka, dan kada peduli ridha Allah, dan peduli janji Allah pahala dan janji siksanya. Kemudian jadilah ia berkata, aku mengharap Allah masukkan aku ke dalam surga, selamat siksa neraka. Itu namanya angan-angan. Tidak ada hasil pekerjaan itu. Dinamai raja dan baik sangka, itu tidak bisa. Demikian itulah kesalahan dan kesesatan. Makna qail tarjun najat dalam tasum masalina safina taj'alal yabasi. Kamu mengharap keselamatan, tapi kamu menjalani jalannya, bahwasanya kapal tidak akan bisa berjalan di atas kareng. Yubain haja asmaran Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qaisu man nafsu amila liman rajiman atba hawa taman Allah amaniya. Orang yang cerdik, orang yang melihara dirinya dan beribadah untuk sesudah ia meninggal dunia. Orang yang lemah, yang mengikuti hawa nafsunya, ia berangan-angan satu angan-angan kepada Allah. Jadi kalau Hasan al-Basri naqaman al-amanil maghfirah ta'ala min dunya falisa laysallahu masalah yaqulu adukni usinizan bi rabbi. Bahwasanya beberapa orang telah terhatta di hati mereka angan-angan dapat ampunan, sehingga kalaulah mereka meninggal dunia ada punya ibadah dan tidak ada kebaikan yang dikerjanya, dan katalah salah seorang mereka, aku cukup sangka baik dengan Tuhanku. Kadzabalu asana birabi asana amma. Bohong ia jika ia baik sangka dengan Tuhannya, niscaya ia beribadah. Sementara kalau kemankan ia berkarabi amalan salihah, dia beliau baca barang siapa adalah maharap bertemu Tuhannya, pasti ia beribadah. Jangan birabi anda kupasbatu min khasirin. Itu hanya sangka kamu yang kamu sangka dengan Tuhan kamu. Sejahat-jahat kamu menyangka, jadilah kamu rugi. An Ja'far al-Dhabu'i rahimahullah qala ra'aitu Aba Maisar al-'abida qad badat Allahum bin ijtihad qultu ya rahmukallah inna rahmata wasi'ah ghadiba qala hira atamini ma yadulu ala qunut inna rahmatal qaribun minal muhsinin. Qala Ja'far al-Qami qawluhu idza kana kullu rusul abdal awliya maqul haja ijtihad fi ta'aruf hajar an ma'sin mu'tabir Aisyah qul ama kana lahum sunuzan billah la bainahum kanu a'lamna bisa dirahmati ahsana zan judi lakin alim anna zalika dul ijtihad umniyatun gururun fa tabi bi hadhihi nuqtah ta'amahakum halahu tambih min aflatika wallahu wali taufiq. Aku melihat Aba Maisarah seorang ahli ibadah sungguh telah nampak oleh tulang rusuknya karena sangat kulusnya puasa sunnah. Berkata, semoga engkau dapat rahmat Allah, bahwa rahmat Allah itu luas. Maka ia marah mendengar perkataanku. Ia berkata, adakah kamu lihat aku ini putus asa dari rahmat Allah? Allah berfirman bahwa rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Maka berkatalah Ja'far, menangislah aku mendengar perkataan beliau. Apabila adalah tiap-tiap rasul dan wali abda dan para aulia serta ini seluruh kesungguhan dalam ibadah, waspada daripada maksiat, bertali mereka, apa juga kamu kata? Adakah bagi mereka itu sangka baik dengan Allah? Bahkan mereka lah yang paling mengetahui luasnya rahmat Allah dan sangka baik dengan kemurahannya. Tapi mengetahui mereka bahwa sangka baik itu apabila tidak ada kesungguhan beribadah, itu hanya angan-angan dan tipuan. Ambillah kamu pelajaran dengan ini, titik. Dan pikirkan hal mereka. Bangunlah daripada tidur kamu. Wallahu ya taufiq. Pasul jodoh menakut jazakat saja rahmati Allah Taala. Sebakat gadu wasat oleh Syekh. In kunta min azil umma marhumah karimah Allah. Kata Fadlih azim kamu judihi ajal ya kita ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Maka saat ayatihi laka ni'matahu alaika sahabatina min syafi'ina wa qalbin sabiqan laka. Zakam jami' akhar jalala azam di azam
sultan hayatihi masyiddati ghadabihi taqumul samawati wal ard yaitu qablati qasih junbiha jabatika akdikati amriha khati am'aman bi ihdi ilmihi basari bi ayub al ghuyub sunna waqlihi wa sawab jadi lahu bukunha alham satawaidihi ma'iqabil yahdamil zikrahul qulub tanzul fadlihi tanzul azabihi tanzul rahmati rahmatihi tanzul nafsika bi jabwatiha jinatiha bi jabata ada jadi kaji ila khaufi wa raja. Simpulannya, apabila kamu mau mengingat luasnya rahmat Allah yang mendahului daripada murkanya dan luas dari tiap-tiap sesuatu, dan engkau termasuk menjadi umat Nabi Muhammad yang Allah kasih sayangi, dan kesudahan kurnianya Allah dan kesempurnaan murahnya Allah, kemudian Allah jadikan awal tujuan Al-Quran kepada engkau dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Allah berbanyak pemberiannya kepadamu, nikmatnya zahir dan batin. Tidak ada minta tolong atau satu perjalanan yang tak dulu bagimu. Kemudian kau ingat daripada sisi yang lain, sempurna keagungan Allah, kebesarannya, besar kerajaannya dan haibahnya, bersangatan murkanya, tidak mampu langit dan bumi menyandangnya. Kesudahan lupa engkau, banyak engkau punya dosa dan lain-lainmu, serta sangat halus perkala Allah, sangat bahaya muamalahnya pada meliputi, karena diketahuinya dilihatnya dengan seluruh keaiban dan yang tidak terlihat. Kemudian Allah baik janji pahalanya yang tidak mencapai kesudahannya oleh seluruh sangka, bersangatan dan siksanya, dan siksa yang tidak menyandang akan sebutan oleh hati. Kadang-kadang engkau memandang kurnianya, kadang-kadang mengendap kepada ajabnya, kadang-kadang memandang kasih sayangnya, kadang memandang dirimu dalam kelalaian dan dosa. Apabila engkau bisa memperbuat itu, engkau bisa menghimpun dua sifat, yaitu khauf dan raja. Kuntakat salata sabila syari' al-qasda, engkau bisa menjalani jalan agama pertengahan, yang disebut terbaik adalah awsatah, pertengah. Wa'adilta an jamil muhlikat amni wal ya'sa, engkau berpaling daripada dua tepi yang membinasakan iman, yaitu merasa aman dan putus asa. Wala tatiha bihi mamatahir, dan engkau tidak bingung masalah keduanya. Satu orang yang bingung, la tahlikum ala halikan, engkau pun kada binasa. Sita syarabal mamzuz al-adla, engkau telah minum minuman yang bercampur keadilan. Wala tahliku bimurdatir rahim sirfi wala biharatil khawfi sirfi, bimurdatir rajai sirfi wala bihararatil khawfi sirfi. Engkau tidak binasa dengan dinginnya harapan, dan dengan tidak binasa dengan panasnya takut. Karena bika kad wasata ila maksud, ganiman masuk kita mengailati salimah supita wajata nafsa kadin basal ita'ah danat bi khidmah layl naharan dari patarah lagatlah tarbil ma'asi wal makhazi hajartah bimarrah. Seolah-olahnya aku dengan engkau sungguh menyampaikan kepada yang tujuh dalam keberuntungan, sembuhlah daripada dua penyakit dalam keadaan sihat, dan dapatlah engkau dirimu sungguh terduduk untuk beribadah, hampirlah dirimu pada berkhidmat malam dan siang. Tidak ada kata capek, tidak ada kata bosan, tidak ada lupa. Terjauhlah seluruh kemaksiatan dan kehinaan. Engkau tinggalkan akan dia dengan kata satu kali. Makal naupun abikai inna naupan zakal jannah ala syukur zakmanna tara naumuhu. Sebagai berkata naup abikali, si naup apabila ingat surga hilanglah, berpanjanganlah oleh segala rindunya kepada Allah. Apabila ingat neraka hilanglah tidurnya. Wasita hijan min aswiya khasal abidin. Kalau bisa seperti itu, engkau akan diangkat oleh Allah daripada kekasihnya. Subhanallah ya Allah, innahum la yusabbi khair wa la ragaban wa habakan wa khasiin.
kunta qad khalaqta hadhil aqabah hatirah wa raqab biiznillah. Engkau telah meninggalkan seluruh tantangan di dalam makna beribadah. Wasnafika kamlaka min halawah sabri di dunia min zuhrin karim ajin azim bil uqba. Banyak di waktu engkau hidup diberilah manisnya dan bersihnya tentang rahasia-rahasia yang di dunia. Dan banyak bagimu disimpan oleh Allah dengan kemurahannya pahala yang besar pada negeri akhirat. Allah SWT mas'ul aimidaka ya Nabi astaghfirka tasdidi in arhamur rahimin ajwadin wala haula wala quwwata illa billah. Al-bab sadis bil aqad saja aqabul qawadis alaka ya akhi adallah ya astaghfirka ba'da astaghfirka sabir maqasul masir tabiji sa'ika siyanati amma yabsuri dayu alaika malazima wa zalika qad ikhlasin minna dan lidayni ahadum fi bi'limna fi husnil qabul min Allah wa juz sawab alaihi takun mardudan dhahibas sawab kullan aw ba'dana maruya fi hadisin masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam anna aghni 'ani syirki man amil amalan asyraka bi ghairi anasibi lahu ini la aqbalu illa maqana khalisa. Apabila sudah nyata bagimu untuk jalan menuju Allah, luruslah perjalanan. Harus membija perjalanan, memelihara apa yang membatalkannya, menyia-nyiakannya. Wajibkan kepada kamu dengan mendirikan ikhlas dan mengingat pemberian Allah, menjauhi daripada dua lawanannya. Salah satunya daripada perbuatan salah satu dari daripada perbuatannya dari manfaat. Husnul qabul min Allah, orang ikhlas dan mengingat nikmatnya itu diterima oleh Allah. Wajib sawab alaih, untung dapat pahala. Illa kalau pada madrudan ditolak oleh Allah, jadi bersawab untuk pahalanya. Ulan seluruhnya abalan sebahagia. Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Ta'ala firman, aku lebih kaya daripada orang yang kaya apabila di dalam diri orang itu menyekutukan aku. Barang siapa ibadah satu ibadah bersekutu aku di dalam ibadah itu, maka bahagianku baginya. Aku tidak menerima kecuali tunggal aku. Inna Allah yaqul ibadihi wa ijata masalahu amr alam yawsi'u kami majlis alam yakum bil nas fi dunya alam yarah hasbaiuka wa syuruk alam tukarama aja sudah khatar badana. Allah berfirman, jika seseorang di dunia apabila ia mencari mana pahala ibadah saya, apakah tidak diluaskan bagimu dihormati di majelis kamu? Tidak kamu menjadi kepala pemimpin di dunia? Kamu waktu berbelanja dengan harga yang murah, jual dan membeli, apa kamu tidak dihormati? Dan ini seluruhnya daripada hatar kemudaratan. Wudu min khatariya qadihatan musibatan. Dan bahidam qadihatu syiri yang lama lurusil malaika. Wudu min khatariya qadihatan musibatan itu dulu. Allah alam. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fa'ana bima 'allamtana. Amfa'na bima 'allamtana. Dalam nabi yang pernah zina man tabarna bihi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.